Istriku, apakah selama ini aku sudah menjadi suami yang baik untuk kamu? Istri pun perlu mengatakan itu kepada suami. Orang tua pun perlu mengatakan kepada anak-anakku, apakah selama ini aku sudah menjadi ayah yang baik untukmu? Apa kira-kira masukan yang bisa kau berikan agar aku bisa menjadi orang tua yang lebih baik? Assalamualaikum sahabat. Sahabat, ada yang bilang bahwa bisa itu karena biasa. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit akan menjadi lebih ringan dan menjadi lebih mudah apabila sudah menjadi kebiasaan. Nah, dalam konteks membangun kebiasaan ini, saya mengajak para sahabat untuk berkenan melakukan 3 kebiasaan berikut. 3 kebiasaan yang mudah karena sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan sekaligus murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya. Sekalipun kebiasaan ini adalah kebiasaan yang mudah dan murah, tetapi bila dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, akan sangat membantu sebuah keluarga untuk mudah sakinah. Apa sih 3 kebiasaan itu? Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan untuk saling mengucapkan terima kasih. Paling tidak ada 2 alasan yang bisa dikemukakan kenapa kita perlu membiasakan ucapan terima kasih ini dalam keluarga. Yang pertama, karena ucapan terima kasih itu sebagai bentuk apresiasi, penghormatan, penghargaan kepada siapapun yang melakukan kebaikan untuk kita. Nah, dalam konteks keluarga, sesungguhnya berbagi kebaikan itu sesuatu yang lumrah dan niscaya. Kita bahkan mungkin tidak bisa menghitung berapa banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Berbagi kebaikan dalam keluarga sesuatu yang sudah lumrah dan bahkan menjadi sesuatu yang mengalir begitu saja. Kalau kita sepakati bahwa mengucapkan terima kasih adalah bentuk apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka dalam konteks keluarga sesungguhnya mengucapkan terima kasih adalah sesuatu yang niscaya. Alasan yang kedua, semua orang pastinya akan bahagia apabila mendapatkan apresiasi dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Tidak ada orang yang tidak bahagia pada saat seseorang mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, karena itu, cara yang paling mudah, yang paling sederhana untuk membahagiakan anggota keluarga yang lain adalah dengan mengucapkan terima kasih atas setiap kebaikan yang dilakukannya. Seorang istri mengucapkan terima kasih kepada suaminya, seorang suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Saling berbagi terima kasih adalah sebuah cara yang mudah agar bisa membahagiakan yang lain. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan untuk meminta maaf. Kita ini manusia biasa, manusia yang sewajarnya. Sabda Nabi kita bahwa al-insan mahalul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu sesungguhnya ya tempat salah dan lupa. Karena itu dalam konteks keluarga, semua bisa salah, juga bisa benar. Suami bisa salah, suami bisa benar, istri bisa salah, juga bisa benar, orang tua juga seperti itu. Tidak benar apabila dikatakan seorang istrilah yang perlu meminta maaf kepada suami, atau seorang anaklah yang perlu meminta maaf kepada orang tua. Yang benar adalah siapapun yang salah, dialah yang meminta maaf. Apabila seorang suami yang melakukan kesalahan, tentu tidak adil dong bila yang meminta maaf adalah istri.
Apabila orang tua yang salah, tentu tidak tepat dong bila anak yang harus meminta maaf. Karena siapapun sesungguhnya punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, maka yang memohon maaf adalah siapapun yang melakukan kesalahan itu. Dan yang lain memberikan maaf. Jadi memohon maaf dan memaafkan sebuah kebiasaan yang memang harus tumbuh, yang harus dikembangkan dalam keluarga kita. Dan yang perlu dicatat para sahabat, tidak perlu menunggu Lebaran untuk meminta maaf. Karena bisa jadi kesalahan yang kita lakukan itu bisa terjadi kapan saja. Maka memohon maaf dan memaafkan tidak perlu harus menunggu momen-momen tertentu. Akan lebih baik apabila kita punya sebuah cara yang cara itu mungkin memudahkan kita untuk saling memaafkan. Kalau memungkinkan kita lakukan setiap hari, karena kita bisa jadi melakukan kesalahan itu juga setiap hari, entah sengaja ataupun tidak. Nah, sesungguhnya ada cara yang lebih mudah untuk saling memaafkan atau saling meminta maaf, tidak perlu dengan mengucapkan kata-kata, yaitu dengan cara musafahah atau bersalaman. Saat seseorang bersalaman dengan orang lain, itu artinya sesungguhnya mereka sudah saling ikhlas dan saling ridho. Alangkah indahnya bila kebiasaan ini menjadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dalam rumah tangga kita. Karena apabila kita menunda-nunda untuk meminta maaf, boleh jadi tumpukan-tumpukan kesalahan itu akan semakin banyak, dan pada saatnya tumpukan-tumpukan persoalan itu kehilangan daya tahan dan meledak dan akhirnya menghancurkan semuanya. Kebiasaan yang ketiga adalah kebiasaan untuk meminta penilaian dari orang-orang terdekat kita. Kalau dalam konteks keluarga, artinya kita meminta pendapat kepada anggota keluarga yang lain. Bagaimana seorang suami meminta pendapat atau penilaian dari istrinya, seorang istri meminta penilaian atau pendapat dari suaminya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Selama ini, kita ini mahir untuk menilai diri sendiri dan mungkin menilai orang lain. Tetapi terkadang tidak cukup punya keberanian untuk meminta penilaian. Tentu kebiasaan untuk meminta pendapat dan penilaian ini memang harus disepakati lebih dulu agar kebiasaan ini atau momen ini tidak menjadi momen untuk saling memuntahkan keluhan, saling memuntahkan kejengkelan-kejengkelan, sehingga yang terjadi kemudian adalah adu mulut atau pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu. Butuh sebuah kesepakatan di awal bahwa memang kita sebagai anggota keluarga membutuhkan sebuah cara untuk saling terbuka, dan kemudian semua orang dalam keluarga itu punya kesempatan untuk saling memberikan masukan kepada yang lain. Sahabatku, tentu tidak fair apabila seorang suami merasa sudah menjadi suami yang baik tanpa perlu meminta pendapat atau penilaian istrinya. Bisa jadi pandangan, pendapat, keyakinan suami ini belum tentu sama dengan apa yang dirasakan oleh istri. Atau bahkan boleh jadi bertolak belakang. Karena saat kita menilai diri kita sendiri, biasanya akan mudah larut dalam suasana subjektif. Sangat tidak tepat apabila seorang istri sudah merasa menjadi istri yang luar biasa untuk suaminya, istri yang terbaik untuk suaminya, tanpa merasa perlu untuk meminta penilaian atau pendapat suami. Karena boleh jadi keyakinan istri ini tidak selalu sama dengan apa yang dirasakan oleh suaminya. Begitupun apabila kita sebagai orang tua merasa sudah menjadi orang tua yang terbaik, merasa menjadi orang tua yang hebat, tanpa pernah meminta pendapat anak-anak kita. Karena boleh jadi anak-anak kita punya penilaian dan cara yang berbeda. Maka untuk bisa lebih saling memahami apa yang menjadi keinginan dan pendapat atau penilaian orang-orang terdekat itu, kita berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan kepada kita. Tentu kita perlu memilih waktu yang tepat pada saat suasana nyaman, saat suasana hati juga sedang riang,
kita saling berbagi pandangan, kita saling mencurahkan apa yang memang perlu dicurahkan, suasananya kemudian menjadi mengalir dan semua itu akhirnya mengerucut pada sebuah keadaan di mana kita akhirnya menjadi lebih memahami kepada yang lain. Sahabatku, 3 kebiasaan yang mudah dan murah, tetapi bila kita lakukan secara istiqomah, akan membuat kita menjadi mudah sakinah. Selamat mencoba, mari terus perjuangkan marwah keluarga, tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.